Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera juga bagi Bapak Ibu tutor mata kuliah pemrograman berbasis web. Perkenalkan, saya Arista Widya Andika Akbar dengan NIM 0533999876 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait hasil pengerjaan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, jadi langsung saja saya share screen. Ini adalah kode yang sudah saya buat, program yang sudah saya buat untuk website kita. Ini mirip seperti pada tugas satu. Saya coba go live di sini, saya runningkan programnya. Sebelumnya saya jelaskan dulu terkait website yang sudah jadi ini. Jadi untuk tugasnya yang pertama ada di halaman stok bahan ajar. Halaman stok bahan ajar ini akan menampilkan daftar stok bahan ajar yang bisa menggunakan tabel, list, atau bentuk lain. Dan ada data jumlah banyak dan memiliki beberapa data-data field. Oke, di sini untuk data field-nya seperti, sebentar langsung saja. Ini di informasi stok bahan ajar. Untuk yang daftar stok bahan ajar saya letakkan di bawah. Di sini sudah ada kode mata kuliah, lalu ada judul, lalu ada kategori mata kuliah, ada UT daerah, saya ganti di sini UPBCC UT, lalu lokasi rak, harga, lalu kuantitas, dan safety atau jumlah minimal kuantitas supaya dalam status aman atau menipis, mungkin kosong nantinya. Lalu ada catatan. Dan di sini ada fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Ini untuk mengeditnya. Lalu di sini juga terdapat fitur untuk filter and sort berdasarkan uh, UT daerah atau UPBCC UT. Lalu di sini juga ada kategori mata kuliah, ada hmm, nyari order, ada mengurutkan. Di sini juga ada hmm, bisa ini ada fitur untuk menambah bahan ajar baru. Dari kode, judul, kategori, UPBCUT, dan selanjutnya. Selain itu, ini sudah dari tampilan websitenya. Sekarang untuk kodenya, untuk yang HTML di halaman informasi stok bahan ajar ini, yang pertama, ini adalah untuk headingnya informasi stok bahan ajar. Lalu di sini untuk bodinya, semua semua halaman ini. Di body ini yang pertama ada headernya informasi stok bahan ajar, lalu di sini terdapat kontainer untuk yang filter. Kontainer filter, di sini ada UT daerah atau UPBCC UT. Oh ya, ini saya ganti saja UPBCC. Oke. Lalu ada kategori mata kuliah, semua kategori, lalu ada reorder, ada semua, lalu untuk mengurutkan bisa berdasarkan judul, bisa default judul, stok, harga, lalu untuk eh, kontainer yang kedua ada untuk menambah bahan ajar baru,
Di sini ada kode, mulai dari kode, judul, lalu kategorinya, setelah itu UPBJJUT-nya, UPBJJUT, terus rak, lalu kuantitas, safety, lalu yang ketiga ada kontainer untuk informasi stok, dimulai dari kode, judul, kategori, UPBJJUT, hingga catatan dan aksi-aksi ini untuk mengedit. Oke. Untuk yang kontainer untuk editing, untuk edit stok, mulai dari ini kode, judul, quantity, safety, catatan. Nah, kontainer-kontainer ini tadi sebenarnya merupakan kontainer untuk Vue.js-nya. Jadi nanti untuk supaya supaya yang di body HTML ini bisa berjalan, membutuhkan kode dari Vue.js-nya. Vue.js-nya di sini saya menggunakan ini stock app.js. Ini di sini mulai dari stok yang ada, mulai dari pengantar manajemen, lalu pengantar akuntansi, hingga ke dasar-dasar sosiologi. Lalu ini untuk filter, filternya di sini ada OPBJJUT, kategori, lalu reorder, lalu juga bisa uh, sort by. Di sini urutkan, lalu untuk form tambah bahan ajar baru, ini kan menggunakan eh, pertama bisa memasukkan kode, judul, kategori, hingga catatan. Oh bukan, mohon maaf, ini untuk yang tabel ini, tabel data. Tabel data, oh di sini adalah untuk yang sorting dari UPBJJ, kategori, reorder, dan default. Defaultnya ini urutkannya ini bisa default, bisa judul, quantity, harga. Ini bisa ini tombol reset filter. Ini adalah untuk edit yang di sini, edit, lalu close edit, lalu save edit itu yang ini untuk menambah bahan ajar. Bisa membuat form di sini, form untuk kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, sampai catatan. Ya, ini sampai safety sini dulu. Lalu, ini untuk yang informasi stok bahan ajar. Selanjutnya ke tracking pengiriman. Pengiriman di sini tugasnya adalah eh, menampilkan halaman untuk tracking pada mirip tugas satu. Jadi di sini misalnya ada nomor trackingnya sesuai data yang diberikan. Nah, ini sudah muncul data delivery ordernya.
Di sini bisa menginput delivery order yang baru dari di sini kan penomorannya terdiri dari delivery order, tahun perjalanan, dan sequence number. Misalnya untuk data awalnya ini, data kedua, wah, jadi di sini formnya ada NIM, nama, lalu ekspedisinya, lalu ini pilihan paketnya, ini tanggalnya. Nanti akan tergenerate dari paket ini ke harga. Misal paket IPS dasar yang 120 harganya, paket IPA dasar 140. Nah, isi saja NIM-nya 0. Isinya misalnya Express, tanggal kirimnya sampai muncul order 002. Karena saya sudah pernah membuat yang pertama. Ini yang pertama. Untuk untuk contoh daftar DO-nya. Ini lagi, misalnya DPS, ini jadinya 3. Tadi 2, sekarang 3. Oke, sekarang ke kodenya. Hmm, di HTML-nya terlebih dahulu. Pribadinya, di sini adalah tracking pengiriman bahan ajar. Ini tracking pengiriman bahan ajar yang sebelah sini, yang atas. Lalu di sini tambah tracking delivery order. Hmm, Kontainer tambah tracking delivery order ini terdiri dari NIM, nama, ekspedisi, lalu paket bahan ajar, lalu tanggal kirim yang menggunakan local time. Kontainernya bisa dari local time, terus total harganya. Ini adalah daftar delivery order yang sudah dibuat ini untuk contoh saja. Misalnya dari nomor DO, NIM, nama, hingga totalnya. Ini adalah kontainer untuk view-nya. Jadi untuk view JS-nya, yang pertama adalah nih dari name-nya kan diisi sendiri. Lalu untuk pengiriman di sini ada reguler, express, ada paketnya untuk beli paket, lalu tracking. Ini lalu untuk yang contoh data pada di sini adalah untuk supaya drop-down-nya ini berjalan. Misalnya beli paket, terus ada bunga harga, lalu di sini misalnya ini untuk generate next DO number, seperti tadi DO-nya kan nomornya pertama nomor 2, terus nomor 3. Dan untuk menambah delivery order-nya, di sini memasukkan NIM, nama, lalu eh, oh ini ya, lalu ekspedisi hingga tanggal kirim. Oke, dan baik, sekian pengerjaan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web oleh saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau hmm, kesalahan dalam pengerjaan ataupun dalam penjelasan. Mohon sarannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.